Selamat malam semuanya. Untuk pembacaan kali ini, aku harap kalian harus banyak berdoa. Kalau yang Islam baca Al-Fatihah karena ini tidak bisa dibaca secara pribadi ya teman-teman. Karena kalau secara pribadi itu nanti takut pengirimnya itu nyerang aku gitu. Karena biasanya kalau orang menggunakan ilmu hitam biasanya akan mendeteksi siapa yang lihat. Aku di sini hanya menggunakan energi yang bercampur. Jadi aku tidak menerawang satu orang ya, dan kalau di aku tidak bisa membaca magic. Namun di sini aku akan membacakan energi buruk yang mungkin orang kirim kepadamu. Ya, tapi aku nggak tahu itu siapa. Kita akan mengalir saja. Oke? Teman-teman, aku harap kalian semua nggak usah terlalu yang paranoid ya, cukup tahu kalau mau percaya silahkan, nggak percaya sudah. Bagaimanapun kekuasaan yang paling tinggi adalah Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung dengan agama kalian, oke? Tuhan itu yang punya kuasa paling tinggi. Jadi kalau kau tanya mengenai hidup aku, apakah aku banyak dikirimin orang? Banyak, dan itu nggak habis-habis, oke? Dan di sini aku menggunakan kartu yang sudah disigil ya. Ini sudah ada sigilnya. Ini kartu prototype. Sudah pernah keluar. Ini kartu ciptaan Kak Aul. Dia seorang astrologer dan kolaborasi dengan aku dan Kak Kevin. Ini kartu lama banget. Kita keluarin sekitar setahun 2 tahun yang lalu. Oke. Untuk pembacaan kali ini, harap kalian tenang, nggak perlu risau, nggak perlu merasa nggak enak ya. Kalau mual bisa kalian stop, minum air putih dan baca doa ya. Al-Fatihah cukup sih, nggak usah lebay. Kita akan membacakan energi buruk yang dikirimkan untukmu. Ya, kita akan membacakan sebuah energi. Apakah ini bersikap membahayakan atau tidak, kita akan lihat nanti. Oke. Oke, ini terkait dengan waktu. Ya, terkait dengan waktu. Kalau kita bicara mengenai waktu, berarti sudah berjalan. Ya. Di sini ada kartu false god. Oke, teman-teman, aku bisa melihat orang ini menggunakan media selain ketuhanan ya. Jadi aku bisa bilang dia mungkin kayak mempercayai supranatural, tahayul dan lain-lain ya. Karena di sini dia memiliki panutan. Mungkin panutannya berbentuk manusia gitu teman-teman. Cuman yang aku bisa lihat di sini adalah mengajarkan sesuatu itu yang kurang bisa bagus ya, kurang bisa dibilang ketuhanan. Jadi ada yang menyimpang. Aku lihatnya begitu. Ini bisa terkait ya, dia belajar ya pengen jadi anak indigo mungkin, atau belajar begitu-gitu ya, mengikuti syariat-syariat yang tidak sesuai dengan kitab suci ya, ditambah-tambahin, dilebay-lebaykan biasanya ya, ada ritual-ritualnya di sini. Di sini aku bisa melihat ya, orang yang menggunakan atau mengirimkan sesuatu kepada kamu di sini itu kayak memang ada beberapa mungkin yang menggunakan kayak persembahan ya. Terus aku juga bisa ngelihatnya di sini, yang kurasain tuh medianya ada tanah, terus lilin, I don't know, tapi ada yang kayak gitu-gitulah ya. Mungkin sebagai kayak persembahan. Yang aku bisa ngeliat di sini sih, dia punya ilmu
lumayan ya, lumayan bahaya. Bisa campur-campur guru, bisa campur-campur. Itu banyak banget aku ngelihatnya ya. Di sini dia pengen apa ya? Bukan pengen hidup selamanya, bukan. Pengen dikenal, pengen kekal. Jadi aku bisa ngelihatnya itu masuknya adalah dia nggak suka sama kamu karena mungkin kamu itu lebih eksis dibanding orang ini. Yang aku bisa cek ya, kamu lebih eksis. Mungkin kamu di sini lebih energinya lebih baik. Jadi orang itu lebih tahu kamu gitu loh teman-teman ya. Dan kalau orang ini sendiri mungkin dia itu kayak berusaha keras untuk apa sih? Berusaha keras untuk bisa mengenalkan dirinya. Mengenalkan dirinya ke orang lain gitu. Jadi orang tuh kayak nggak tahu dia ini siapa sih sebenarnya gitu loh. Tapi kok kayak heboh sendiri gitu loh teman-teman ya. Terus aku lihatnya di sini dia itu apa ya? Pengen pengen kayak usaha ya, terus minat atau keinginan dia itu tercerahkan. Cuman caranya memang salah. Meyakini sesuatu. Ya, meyakini sesuatu. Bisa aja meyakini legenda-legenda ya yang di laut sono mungkin gitu, teman-teman. Ya, teman-teman ini di sini kalau aku lihat juga energinya ini bicara lagi ya. Bicara mengenai uang, bicara mengenai ketenaran, kemudian bicara mengenai apa ya? Bicara mengenai hausnya dia akan apa ya? Keinginan orang lain gitu, kemampuan orang lain. Di sini aku melihat itu banyak kayak dia tuh sebetulnya pengen kayak ada perbaikan diri gitu loh. Perbaikan diri tapi maunya tuh memang instan. Nah, gitu. Dia tuh kayak pengen dikenal ya. Terus memperbaiki sana sini, upgrade sana sini. Dan aku ngelihatnya memang ya dia pengen kayak apa ya, menambal bolong-bolongnya dia gitu loh, yang nggak mampu, yang biar dia itu famous, dia apa, dia mulai berani. Dan aku lihat kepercayaan dirinya tinggi ya. Orang ini dia orangnya agresif ya. Kita punya energi fire. Energi fire itu orangnya nggak sabaran, emosi cepat, sibuk. Dia juga spiritual. Kenapa aku bilang di sini dia bergelut ya, bergelut dengan ilmu-ilmu seperti ini gitu. Kemudian aku ngelihatnya dia orangnya ini agak sedikit apa ya, orangnya tuh kayak manja ada ya, spiritualis juga ada. Orangnya suka banget ritual-ritual ya, orangnya suka kayak apa ya, kayak aku mesti ritual ini, muti ritual apa itu ada. Jadi ya memang dasarnya orang ini udah spiritualis sebetulnya. Dia bisa berkarya dengan apa yang dia mampu, tapi cukup tidak bisa melawan kamu. Makanya dia mengambil jalan yang mungkin agak cepat. Teman-teman ini energinya agresif ya, energinya agresif. Tapi ya kamu di sini ya teman-teman, kamu kalau seandainya ngerasa nggak enak atau ngerasa rasa sakit badan karena memang ada bentuk dia pengen balas dendam sama kamu. Nanti kita akan lihat apa ya, ada niatan atau sesuatu yang memang sakit sekali. Dan kita akan cek ini untuk orangnya ya, orang yang mengirimkan sesuatu padamu. Ini judulnya memang agak ngeri-ngeri, tetapi ya udah, kita nggak usah terlalu
berpikir yang enggak. Orang tuh ya, kalau misalnya mengirimkan sesuatu yang buruk, pasti akan ada dampaknya. Walaupun misalnya kita terkena karena kita mungkin jauh dari Tuhan, itu akan terkena. Dia sendiri akan ada akibatnya. Hukum dunia itu sebab akibat. Ya. Dari zaman-zaman Nabi kita, dari zaman-zaman dahulu ada sebab akibat. Yang dia pemimpin misalnya karena rakyatnya mungkin menyimpang ya, dihancurin tuh satu desa ya. Ini dia identik, dia seorang perempuan umurnya sepantaran atau mirip-mirip sama kamu. Dia tuh memantau terus di sini. Energinya adalah energi fire ya, orangnya agresif. Kalau dia sudah suka, nah di sini kalau dia laki-laki ya, kalau dia laki-laki, ini ada perempuan dan laki-laki sih sebenarnya. Atau dia ini memang maskulin gitu ya. Jadi aku ngelihatnya King of Sword itu dia kalau memutuskan sesuatu itu cepat. Memutuskan sesuatu cepat ya. Sorry ya teman-teman kalau ada suara di situ. Sebentar ya. Kadang-kadang aku tuh kayak anakku kalau teriak itu aku tuh kayak khawatir gitu. Sorry ya. Di sini ada kartu anxiety. Teman-teman, orang ini nggak pernah tenang loh dalam hidupnya dia. Selalu merasa kamu itu kayak yang bakal yang bakal kayak menguasai ya, membuat dia itu turun ya. Dia selalu nggak cuma nama kamu mungkin, tapi kamu adalah salah satu top listnya dia untuk yang dia concernin banget. Hidupnya tuh nggak tenang nih. Hidupnya nggak tenang banget. Tuh, dia itu rela loh, kayak misalnya ngebayar ini, ngebayar itu, ya. Ngebayar ini, ngebayar itu, supaya apa? Supaya cepat, ya, nyuruh orang, ya. Aku ngelihatnya ya, seperti orang yang, itu pada ribut banget sih. Seperti orang yang kayak, aku nggak bisa nih, udah aku bayar kamu deh, gitu. Tapi ya yang dibayar tuh ilmunya cetek-cetek sih sebenarnya. Ya tapi sekarang kan dia kayak dia liatnya wow gitu. Yang which is dimana kadang-kadang dia ngebayar yang cetek-cetek itu tidak berhasil apapun ya. Tapi aku khawatir ya sama kamu teman-teman. Sebaiknya kalau posting-posting di sosial media atau kebahagiaan nggak usah ditunjukkan di sosial media deh. Sementara stop dulu, takutnya kena penyakit ain ya. Itu karena ini orang mantau kamu. Mantau banget. Di sini ya ada kartu Harvest. Dia tuh berusaha untuk mengambil keuntungan dari konflik dengan kamu ya. Dia mencoba kayak menantang kamu dan aku ngelihatnya tuh dia mengambil keuntungan. Bisa jadi gini, dia baik di depan kamu tetapi berbelakang tuh konflik gitu loh. Ada sesuatu yang dia tuh ngomong sana sini. Ya ini bicara mengenai ini kamu temenan ya sama dia. Entah kamu deket, entah kamu apa, tapi kamu pernah jalan, kamu pernah deket, atau kamu pernah ngobrol terus sama dia. Udah kayak kakak adik. Tuh, ya. Baik orangnya. Hati-hati. Kita akan melihat untuk tujuan ya, teman-teman. Nanti kita akan buka inisialnya. Kita akan buka untuk tujuannya dia. Sebenarnya ada sisi dari sikap dia itu yang dari kearoganannya ya. Dia tuh juga kesel gitu, bukan kesel ya, maksudnya kok bisa begini? Ada rasa penyesalan sebetulnya. Kenapa dia bisa dendam sama kamu tuh ada rasa penyesalan. Ada rasa kecewa, ada rasa kesel, tapi ya kayak kok bisa sih gue tuh berkonflik dengan kamu gitu. Di sisi lain dia tuh masih kayak punya kasihan tapi sedikit ya. Di sini dia tuh ngerasanya kayak kalau dari segi persaingan ya, kartu Four of Pentacles itu lebih kepada dia menjaga pride-nya dia. Jadi ini kita bicara mengenai kekuasaan gitu loh. Kenapa setiap aku aku tuh selalu was-was dengan kekuasaan aku, dengan jabatan aku, dengan uang aku. Ini orangnya selalu kayak begitu.
khawatir dalam hal apapun. Nah, dia tuh maunya kayak pengen kayak kamu tuh kayak punya everything gitu loh. Dia tuh pengen punya sesuatu tanpa takut gitu ya. Dia pengen menghasilkan sama seperti yang kau hasilkan. Di sini ada kartu King of Wands ya. King of Wands itu artinya apa? Dia ini apa namanya, melakukan hal-hal yang memang frontal. Orang ini suka terjun ke lapangan, berani gitu. Jadi kalau melakukan ritual, melakukan apa, ini berani nih orang ya. Dia pengen apa, pergerakan kamu itu terbatas ya. Pokoknya dia akan berusaha untuk gimana caranya mengirimkan energi supaya kamu itu pikirannya buntu. Apapun yang kamu kerjakan, ya kalau kamu muslim, baca surat pendek, Anas, atau Al-Fatihah, atau apa ya, semacam doa penjagaan. Kalau kamu non-muslim, kamu baca sesuai dengan kitab kamu, oke? Karena di sini kamu akan dibuat stuck. Kamu dibuat kayak nggak bisa melihat peluang, kamu dibuat males, kamu dibuat mager, kamu dibuat capek. Sampai orang itu ngomong tuh ngeliat kamu tuh kayak bosen banget gitu loh. Makanya teman-teman ya, orang-orang yang memang mengirimkan atau siapapun ini oknumnya yang mengirimkan magic sama kamu, sebetulnya apakah tingkatannya itu wow banget? Aku bilang enggak. Tapi dia menganggap orang itu tuh wow banget, padahal semuanya cetek. Ya, kamu gak usah takut. Di sini belum ada kayak ancaman bahaya atau gimana. Ini tuh cuman kayak istilahnya orang iri sama kamu ya, dengki, dan berusaha ingin mendapatkan pamor kamu sih. Berusaha mau mendapatkan jabatan kamu, berusaha mendapatkan, mungkin dia ngeliat keluarga kamu tuh bahagia, dia cemburu. Di situ loh, kayak kebahagiaan-kebahagiaan kecil sebetulnya. Ini ada kartu Page of Cups ya. Dia pengen kamu itu melewati sebuah rencana, lewat aja begitu. Jadi kamu tuh kayak dibuat linglung. Sering nggak merasa linglung? Sering nggak kamu tuh merasa kayak nggak fokus? Ya, berat di pundak dan lain-lain. Karena energi itu datangnya dari belakang kepala. Dan aku bisa bilang di sini ke kamu ya teman-teman, kalau kamu kayak begitu, kamu minum air putih, campurin garam dikit, kamu minum. Sama kayak kamu minum kalau kamu lagi BAB, mencret atau apa, minum garam. Ya, garam itu biar masuk ke dalam tubuh kamu, pembersihan energi dari dalam gitu. Ini benar-benar banyak gangguan ya teman-teman. Anakku tuh aduh nggak tahu deh, nangisnya nggak berhenti kayak khawatir gitu. Nah ini kamu coba minum air putih, campurin garam dikit aja, kamu minum, pokoknya begitu ya. Kalau sampai rumah kamu mandi garam, atau kalau mau tidur, kalau yang punya Le Aura, beli Le Aura ya, pakai disemprotin sebelum tidur, mandi garam. Nggak punya garam Le Aura, pakai garam krosok sendiri. Jangan malas-malas untuk membersihkan diri dan juga mendekatkan diri sama Tuhan. Apa efek terbesarnya ya dengan adanya gangguan ilmu hitam ini kepada kamu? Ganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu. Dia nggak suka kamu dapat pasangan. Berantem terus teman-teman. Kamu dengan pasangan kamu dengan orang yang kamu sayang itu berantem terus. Kalau kamu berantem terus kan jatuhnya pusing ya. Pokoknya energi kamu dibuat panas di sini. Tuh. Aku ngelihatnya kayak apa ya? Energi yang terlihat di sini, kamu dibuat sulit, kamu dibuat beban, ya. Kamu dibuat selalu bertengkar dengan orang-orang yang ingin mensupport kamu. Dan di sini kamu tuh kayak nggak mendapatkan sebuah ketenangan gitu loh. Kamu mikir, kamu akan berbalik berpikir bahwa mereka ngerecokin kamu, padahal nggak. Gitu teman-teman. Ini bahaya banget untuk kemajuan kamu loh. Kamu mau dibuat kayak merasa terganggu dengan pacar kamu, keluarga kamu, semuanya dibuat berantem. Hati-hati ya. Yang bisa kau lakukan apa? Apa yang bisa kau lakukan untuk melepas ini semua?
Aku akan ambil 2 karena dia ngomong 2 gitu, ngambil 2 ya. Five of Swords sama Seven of Swords. Oke. Kamu harus tahu taktik dalam bersikap ya. Kamu harus berhati-hati. Kamu harus mulai mencoba untuk lebih aware sama sekitar kamu. Lalu kamu harus seleksi orang-orang yang di samping kamu, teman-teman. Kamu harus berusaha memenangkan ini semua. Kamu harus lawan sendiri dengan cara apa? Dengan kamu melihat kelemahan dia. Dia lemahnya di mana? Ya, dia lemahnya di mana? Kamu harus cari tahu. Kamu di sini harus bersikap tegas, ya. Dengan siapa kamu berdealing, hati-hati, ya. Hindari orang-orang yang muka dua, dan apabila kamu di sini punya teman, pastikan dia tidak mengambil manfaat dari kamu, karena bisa jadi orang itu tuh anteknya juga, teman-teman, ya. Orang itu anteknya juga. Jadi kamu harus memutuskan itu semua, oke? Karena dengan memutuskan orang-orang yang bermuka dua atau yang kamu lihat energinya nggak baik, itu biasanya gini, teman-teman, dia akan masuk menjadi satu komplotan gitu, aku bilangnya. Ya, jadi kamu harus melepaskan energi-energi dari orang-orang yang mungkin against you atau mungkin tidak masuk energinya sama kamu, ya. Dan di sini kalau kamu sudah melakukan itu semua, di sini ada kartu Four of Wands. Four of Wands artinya apa? Kamu akan mendapatkan kejayaanmu kembali, hidupnya tenang dan enak. Kamu harus waspada sih. Dia tuh ilmunya buruk, cuman halus. Ya, bukan yang wow banget sampai buat kamu meninggoy atau gimana. Kamu hanya dibuat tidak tenang dari pikiran, dari hubungan-hubungan cinta, hubungan dengan sekitar kamu. Dibuatnya rusuh. Mungkin dikit-dikit masalahnya sama keluarga, masalahnya sama teman, masalahnya sama pacar. Kayak gitu ya. Jadi kamu harus kuat. Dan ibadah tolong dong, jangan bolong-bolong. Dengan siapa kamu ibaratnya apa ya, dikirimin sesuatu, ya. Bahaya banget. Oke. Ini ya, bisa jadi dia pria, wanita, ada namanya di sini, ada 4 huruf aja. Itu udah masuk, kamu harus hati-hati dengan dia. Ya, kamu harus hati-hati sama dia. Karena orang yang mengirimkan ini ternyata memang pernah deket banget sama kamu. Pernah kamu memberikan rasa nyaman dan percaya. Ya, kamu punya itu. Oke, jadi kamu di sini akan selalu berkonflik, dapetin pasangan yang nggak bener lah, atau kamu dibuat ribut, dibuat panas energinya di sini ya. Oke, pembacaan malam ini sepertinya memang agak mengharu biru karena anakku juga nangis di belakang. Saran aku begini, teman-teman. Kalau misalnya memang aku cuma punya satu ya, itu hanya untuk menangkal, sisanya kamu harus bersihkan dirimu sendiri dengan cara apa? Ibadah. Ya, di sini aku cuma bilang coba untuk taburin garam itu di halaman depan, keliling aja sampai belakang rumah kamu. Kelilingin pakai garam kasar ya. Garamnya harus kasar, bukan garam dapur. Ya, itu dipercaya untuk menangkal hal-hal buruk. Sama kayak kita lagi, ingin menghabisi misalnya kayak cacing, ular, atau apapun yang sejenisnya, itu bisa pakai itu. Ya, teman-teman, bersihkan rumah kamu. Harus bersih-bersih, harus ditata kembali. Kalau ada yang berantakan, jangan. Kamu harus atur ulang semuanya. Buka ventilasi rumah kamu itu lebih cerah lagi ya. Debu-debu dibersihin, terus dicerahkan kamar kamu. Kalau misalnya kamu kurang ada sirkulasi udara, buat sirkulasi udara yang baik di rumah kamu.
itu akan mengurangi untuk energi negatifnya. Jangan lupa kalau yang punya Le Aura jangan dianggap macam-macam ya. Ancaman-ancaman kecil seperti ini, gunakan Le Aura sebelum tidur, baca doa, dan pakai garamnya untuk mandi. Oke, yang nggak bisa beli Le Aura karena mungkin katanya harganya mahal lah, apa pakai garam aja, mandi aja, oke? Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ada gangguan-gangguan di belakang ya, karena aku tuh memang pas aku baca ini entah kenapa nangisnya kejer banget. Mungkin dia ngerasa energi yang jelek, kita bisa jadi karena dia nangis tanpa sebab ketika aku bacakan ini. Jadi ajaib. Anakku tuh juga sensitif ya, bisa melihat hal-hal yang enggak gitu. Tapi ya kita udah terbiasa lah dengan itu semua. Aku harap dan aku berdoa yang terbaik untuk kalian. See you and I love you and bye bye. Assalamualaikum.